mendidik anak-anak menurut Al-Quran. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu, apa yang harus dipersiapkan oleh para ibu agar dia mendapatkan anak-anak yang soleh, insya Allah anak-anak yang hebat luar biasa? Beberapa yang harus kita jalankan sebagai seorang ibu. Pertama adalah seorang ibu atau ayah pastinya harus terus berusaha dan bersemangat memperbaiki dirinya. Sesuatu yang tidak punya apa-apa tidak akan pernah bisa memberikan apa-apa. Teko yang kosong, bagaimana mungkin dia mengalirkan air? Teko yang isinya sirup, dia akan mengeluarkan sirup. Teko yang isinya teh, dia akan mengeluarkan teh. Teko yang isinya kotoran, dia akan mengeluarkan kotoran juga. Sesuatu yang teko yang kosong nggak bisa kasih apa-apa. Artinya ibu, kalau input dari seorang ibu, dia dapat ilmu-ilmu yang baik, maka keluarnya akan baik. Dia mampu mengajarkan anak-anaknya dengan baik. Tapi seorang ibu yang isinya negatif-negatif, maka dia akan mengeluarkan yang negatif-negatif dan mengajarkan anak-anaknya pula tanpa dia sadar mungkin yang negatif-negatif. Tahukah ibu-ibu semua yang paling menjadi peniru terhebat di muka bumi ini adalah anak-anak? Apapun yang dia lihat dia bisa tiru, anak-anak kecil khususnya. Apapun yang dia dengar dia bisa tiru, betul nggak Bu? Kadang-kadang kita nggak tahu anak-anak kita dapat kata ini dari mana, tiba-tiba dia melakukan perbuatan ini dari mana, dia tiru karena dia lihat. Oleh karena itu seorang ibu yang pertama adalah dia memiliki tugas untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ada seorang penceramah Bu, ya, dia mengadu kepada imam, nama imamnya Muhammad bin Wasid. Beliau berkata, saya memberikan nasihat kepada orang lain, berusaha untuk membentuk atau memperbaiki akhlak orang lain. Tapi kenapa susah sekali mereka tidak mendengarkan perkataan saya? Apa kata imam tersebut? Tidak terpengaruhnya orang-orang terhadap nasihat-nasihatmu. Tidak lain sebabnya adalah karena dirimu sendiri. Sesungguhnya nasihat itu jika keluarnya ikhlas, jika keluarnya sungguh-sungguh dari hatinya, maka dia akan sampai ke hati orang tersebut. Kalau kita menginginkan anak-anak kita salih, ibu sekalian, anak-anak kita hebat, maka orang tuanya juga harus memperbaiki diri. Bagaimana kita mengatakan, nak harus jadi hafiz Quran, ibunya sendiri nggak pernah baca Quran? Bagaimana mungkin kita mengatakan, nak harus laki-laki sholat di masjid, bapaknya sendiri nggak pernah mencontohkan sholat di masjid? Tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Itu sebabnya ibu sekalian, langkah paling awal dari semua pendidikan anak salah satunya diawali dengan kita terus-menerus memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat. Mungkin anak-anak yang sekarang, anak-anak PAUD, anak-anak SD kelas 1, kelas 2 udah hafal Quran banyak Bu, berjus-jus, betul ya? Berarti ibunya juga harus begitu. Ibunya juga harus menambah hafalannya. Di dalam rumah misalnya harus ada waktu khusus bersama Quran. Ibunya belajar Quran, anaknya juga belajar Quran, bapaknya juga sama-sama belajar Quran. Masya Allah, seperti itu. Ada seorang ulama juga mengatakan, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini agar kamu menjadi salih. Jadi kesalehan orang tua itu berefek, berdampak kepada kesalehannya sang anak, teman-teman sekalian. Kita mau anak kita bicara santun, orang tuanya juga bicara santun. Bagaimana mungkin kita mau anak-anak kita bicara santun, kita sendiri sama asisten rumah tangga misalnya bicaranya nggak santun. Iya, kita santun bicara kepada orang yang kita anggap di atas kita. Tapi banyak dari kita meremehkan orang lain sehingga kita bicara kasar pada orang-orang yang kita anggap rendah daripada diri kita. Dan itu dilihat oleh anak-anak kita. Dia tiru perkataan dari ibunya, dia tiru bentakan-bentakan ibunya, dia tiru caci maki ibunya yang diberikan kepada orang lain. Begitulah teman-teman sekalian. Yang kemudian berikutnya yang kedua yang juga penting, setelah kita terus memperbaiki diri sendiri, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak hal yang kita terlambat tahu dalam mendidik anak-anak kita, ibu-ibu sekalian. Mungkin kita terlambat belajar sehingga dalam mendidik anak-anak kita salah, atau dalam mendidik anak-anak kita tidak tepat, atau kita menghukum anak kita dengan cara yang tidak tepat pula. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali tentang pendidikan anak. Nanti mungkin kita bisa bahas sedikit demi sedikit. Tapi yang jelas adalah memperbaiki diri berarti di dalamnya ada taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah sungguh-sungguh kita berhenti dari keburukan-keburukan yang kita lakukan pada anak-anak kita. Kadang-kadang kita nggak adil sama anak kita. Anak 1, anak 2, anak 3, kita selalu salahkan anak yang pertama. Padahal belum tentu. Bisa saja yang salah anak 2, anak 3, tapi seolah-olah anak pertama karena kita merasa dia paling besar, kita salahkan dia terus-menerus misalnya. Perbuatan yang tidak adil. Apa yang harus kita lakukan? Harusnya teman-teman sekalian memperbaiki diri, banyak bertobat kepada Allah, berhenti, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan keburukan-keburukan lainnya kepada anak-anak kita, dan ganti dengan pengasuhan yang lebih baik. Nanti kita akan bahas pengasuhan yang lebih baik itu seperti apa versi Al-Quran.
Tapi yang jelas diri kita bertekad mau jadi ibu yang baik. Kedua, tidak hanya sekedar mau terus memperbaiki diri, tapi menjadi teladan bagi anak-anaknya. Adalah keberhasilan bagi seorang ibu dan ayah kalau anak-anak kita mengatakan, aku kalau besar nanti mau seperti ayah. Saya kalau besar nanti mau seperti ibu yang sabar, ayah yang hebat. Itu kebanggaan. Kenapa? Karena anak-anak kita melihat kita ini idolanya, teman-teman sekalian. Jangan sampai anak-anak kita mengatakan, ayah gak pernah ngaji, ibu selalu main handphone terus. Jangan sampai anak-anak kita mengatakan demikian, ibu orangnya tukang bohong, ibu kan suka bentak-bentak, ibu suka marah-marah dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu lebih dulu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah hendak memberitahukan kepada kita, teman-teman sekalian, engkau ingin jadi teladan bagi anak-anakmu, engkau ingin anak-anakmu hebat, jadi awali dengan dirimu sendiri terlebih dahulu. Anak-anak mendapatkan idola dari orang tuanya sendiri. Teman-teman sekalian, ada seorang yang namanya Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau menjelaskan pengaruh buruk dari seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak. Apa yang beliau katakan? Jika seorang ibu tidak memakai hijab atau tidak menjaga kehormatan dirinya, sering keluar tanpa alasan yang dibenarkan, sering berkeliaran keluar. Ada ibu-ibu yang memang tidak tahan di rumah, yang sering keluar, urusannya nggak penting aja banyak keluar. Kita boleh keluar, boleh teman-teman sekalian. Pokoknya fi buyutikunna. Tapi setelah keluar itu kembali pulang ke rumah, karena itu yang paling baik bagi seorang wanita di lantai rumahnya sendiri. Keluar boleh, tapi setelah selesai urusan jangan keliaran, pulang ke rumah. Apa kata Syekh Bakar Abu Zaid? Beliau berkata, jika seseorang atau seorang ibu tidak pakai hijab, tidak menjaga kehormatan dirinya, sering keluyuran ke rumah, suka berdandan berlebih-lebihan, menampakkan kecantikan dirinya di depan yang bukan mahram, depan laki-laki ajnabi, depan laki-laki asing, senang bergaul tanpa batas, dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung ini merupakan pendidikan atau praktek nyata bagi anaknya untuk mengarahkan anaknya pada akhlak-akhlak yang tidak baik. Artinya anak-anak itu melihat dan anak-anak itu meniru, anak-anak itu menganggap bahwa itu perbuatan yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ada ibu yang mencontohkan hal-hal seperti itu. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Beliau mengatakan, hati-hati jangan sampai mereka melihatmu melanggar larangan Allah sehingga wibawamu wahai para orang tua jatuh di hadapan mata para anak-anakmu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang anak-anak kita lihat dan anak-anak kita tidak respect lagi, jatuh wibawa kita depan mereka karena perbuatan-perbuatan yang memalukan diri kita sendiri atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh para ibu? Kita memilih metode yang paling baik dalam mendidik anak-anak kita. Metode apa itu? Metode yang sesuai dengan syariat Islam, teman-teman sekalian. Termasuk salah satunya adalah tentang, alhamdulillah, anak-anak di sini sekolahnya pakai jilbab ya Bu ya Pak. Nah itu Masya Allah. Itu metode, salah satu cara, salah satu jalan ibu-ibu mendidik anak itu supaya terbiasa dengan hijabnya. Masya Allah, sejak dini dibiasakan dengan hijab, Masya Allah. Kalau anak kecil itu kita bentuk seperti kawat, mudah. Kalau sudah besar seperti besi, susah teman-teman sekalian. Jadi salah satu metode yang berikutnya tadi, metode dalam mendidik anak, pilih metode-metode karena kita muslim, kita pilih metode-metode sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Akrabkan anak-anak itu dengan budaya Islam sejak dini. Alhamdulillah tinggal di Indonesia mayoritas Islam, masjid di mana-mana, sekolah Islam di mana-mana, Masya Allah. Masukkan anak-anak kita ke sekolah agama. Boleh nggak masukkan anak-anak kita ke sekolah lain yang pendidikan agama sedikit? Boleh, tapi pastikan sorenya pergi ke masjid, pergi ke musola, banyak taman pendidikan Al-Quran. Belajar agama itu setiap hari, bukan seminggu 2 kali, bukan seminggu sekali, harus setiap hari. Anak-anak terbiasa sejak kecil dengan lingkungan-lingkungan agama, sehingga dia tahu jati dirinya sebagai seorang muslim. Kelak sudah besar boleh kemana-mana, menjelajah bumi Allah boleh, tapi dia kokoh identitasnya sebagai seorang muslim. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya, salah satu juga yang penting kita lakukan kepada anak-anak kita, metode yang baik ya, dalam berkomunikasi kepada anak-anak itu juga perhatikan teman-teman sekalian, atau dalam bertingkah laku kepada anak-anak kita. Ada seseorang yang bertemu dengan Rasulullah, dan ketika itu beliau ini melihat Rasulullah mencium cucu-cucunya. Kemudian laki-laki ini berkata, Rasul, kau mencium anak-anakmu? Rasul, kau mencium cucu-cucumu? Tentu saja aku menciumnya.
Kemudian kata orang ini namanya Aqra, beliau mengatakan, saya punya 10 orang anak tapi nggak pernah saya cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Maka Rasulullah hendak memberitahukan kepada kita, boleh nggak ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak semuanya, biasakan untuk memeluk anak, menyentuh anak, membelai anak, mencium anak, boleh nggak? Sehingga anak itu merasa sentuhan fisik bahwa dia disayangi oleh orang tuanya. Mohon izin saya bercerita, saya ibu biasa, pernah marah pada anak pasti. Tapi biasanya kalau setiap kali saya marah, ujung dari marah saya itu, marah itu bukan teriakan sumpah serapah ya Bu. Ketika marah kepada anak, maka yang saya lakukan adalah saya peluk dia dan saya katakan, saya cium dia, saya peluk dan saya katakan saya sayang, Uma sayang sama kamu. Contoh, pernah pada suatu ketika, seorang ibu mungkin mengalami apa yang saya alami. Kita udah pusing nih Bu ya, ini sekolah online, 3 anak sekolah online di rumah. Ada PR, tugas banyak banget, pusing. Kita udah kerjaannya banyak banget. Darahnya udah naik nih. Gak ngerjain PR, dia bawa kesana kemari, kesana kemari. Akhirnya saya bilang, Khadijah, ayo kerjain PR-nya sebentar lagi udah harus dikumpulin ke guru gitu. Saya bilang, masih kesana kemari. Ya luar biasa ya. Mungkin hanya ibu-ibu yang merasakan apa yang saya rasakan ini ya Bu. Benar gak Bu? Bapak-bapak gak tahu nih, ngerasain gak nih pusingnya nih. Kelihatannya sih biasa aja, tapi dalam pelaksanaannya ya Allah Akbar gitu ya, jadi luar biasa. Jadi kemudian saya katakan kepada Khadijah, ada Khadijah dan saya nomor 2, memang gerak sana gerak sini, tiba-tiba ada yang jatuh, tiba-tiba kakinya kena beling gitu ya, sana kemari, orangnya kinestetik sekali. Akhirnya saya bilang, Khadijah, Uma udah capek, Uma capek banget nak, dari tadi Uma nungguin, Uma tuh banyak kerjaan nih, kerjaan masih numpuk, ntar lagi Uma zoom nih, bukan Khadijah yang zoom, ntar lagi Uma zoom nih, ceramah nih, ayo kerjain sekarang. Akhirnya saya bilang begini Bu, ya, ini udah desperate nih ya, udah ibu yang udah putus asa nih, anak yang ngerjain PR nih, sementara gurunya udah nagih-nagih. Kemudian saya bilang gitu sama anak saya, boleh nggak kita ke kamar, kita ngomong dulu berdua, saya bilang gitu. Dia udah lihat muka saya udah serius tuh Bu ya. Udah akhirnya udah di kamar berdua, terus saya katakan, Khadijah, Uma capek dan Uma sedih Khadijah. Saya sedih beneran Bu, itu udah tingkat, udah paling capek. Kadang-kadang kita capek, udah capek banget Bu ya. Ini curahan hati seorang ibu ya Bu ya. Jadi saya bilang sama anak saya, Uma udah capek banget kan. Boleh nggak? Uma udah capek, Uma sedih. Khadijah nggak pernah dengar kata-kata Uma untuk kerjaan ini sekarang. Singkatnya saya bilang, Khadijah tolong bantu Uma bantu Khadijah mengerjakan PR, Khadijah juga harus bantu Uma dengan cara kita sama-sama kerjain PR ini sampai selesai. Karena setelah ini Uma ada kerjaan berikutnya gitu ya. Akhirnya singkatnya beliau tahu saya cukup dalam keadaan yang tidak baik ya, tapi saya tidak membentak ya Bu, saya katakan Uma capek sayang, ayo kita sama-sama gitu. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia udah ngembang air matanya Bu, udah ngembang, dia tahu umurnya lagi nggak oke keadaannya. Kemudian akhirnya kita kerjain itu sama-sama dengan saya yang masih istighfar terus gitu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya saya katakan, saya peluk dan saya katakan, Uma sayang sekali sama Khadijah, Uma sayang sama Khadijah, kita sama-sama kerja sama ya nak. Uma tolong Khadijah, Khadijah tolong Uma. Uma masih banyak pekerjaan yang harus Uma selesaikan, kita sama-sama membantu pekerjaannya Khadijah. Uma tadi mungkin dengan sorotan mata yang tajam tadi, Uma minta maaf karena Uma kesal, karena Uma marah. Tapi Uma melakukan itu karena Uma sayang sama Khadijah. Jadi setiap ujung saya marah, saya akan peluk dia, saya akan cium dia dan saya katakan Uma sayang sama Khadijah. Selalu begitu. Tadi sebelum saya datang kemarin saya juga cerita kisah bagaimana anak saya juga namanya Khadijah ya. Khadijah ini banyak kisahnya ya. Ketika dia berbohong dengan saya. Berbohong dengan apa? Dia bohong makanan Bu. Bohong makanan. Jadi ini kisah yang menjadi pembelajaran tentang bagaimana pada akhirnya ujung dari marah itu adalah dengan dipeluk dan dicium. Jadi Khadijah mengatakan, Uma Khadijah lapar, Khadijah mau roti. Padahal sudah makan roti sebelumnya. Saya buatkan roti dan saya katakan harus habis ya Khadijah. Iya Uma. Baru beberapa detik ternyata dia katakan rotinya sudah habis Uma. Gak mungkin rotinya dia telan apa gimana itu bisa habis dalam sekian detik gitu kan. Kemudian saya tanya, di mana rotinya? Di mana? Uma nggak lihat tapi Allah lihat di mana rotinya. Udah Khadijah makan Uma gitu. Dengan fasih udah Khadijah makan Uma. Kemudian saya katakan, di mana rotinya? Akhirnya setelah dia tadi udah Khadijah makan, akhirnya dia mulai jalan dan menunjuk ke arah tong sampah yang dia buang, roti yang dia buang. Murka saya, marah. Itu makanan nggak boleh dibuang, tuh ajaran didikan dari orang tua tuh makanan itu nggak boleh dibuang itu, karena banyak orang yang nggak bisa makan. Akhirnya saya katakan, Khadijah, Uma perlu bicara sama Khadijah, masuk ke kamar, nggak boleh di depan anak lain Bu. Karena kalau di depan anak lain pasti diledekin sama kakak-kakaknya, sama adiknya gitu. Jadi saya katakan, Khadijah, kenapa?
Pertama, Khadijah bohong sama Umar. Kenapa? Kedua, Khadijah buang makanan. Umar nggak pernah bohong sama Khadijah. Kenapa Khadijah seperti itu sama Umar? Allah lihat Khadijah. Memang Umar nggak lihat Khadijah, tapi Allah lihat Khadijah. Kemudian ketika dia tahu saya dalam keadaan yang serius bicara seperti itu, dia terdiam. Dan kemudian saya katakan, pertama, Umar perlu alasan kenapa Khadijah melakukan hal seperti itu. Jadi saya marah ketika sama anak-anak, dan anak-anak tahu kalau saya marah dengan cara, ayo kita ke kamar, kita ngomong berdua. Biasanya saya seperti itu, Bu. Dan kemudian akhirnya dia jelaskan, Khadijah udah kenyang, Umar seperti itu. Kemudian saya katakan, Umar tidak pernah bohong, sama sekali nggak pernah bohong sama Khadijah. Umar kalau pergi lama, Umar bilang lama, kalau pergi sebentar, Umar bilang sebentar. Umar nggak pernah bohong sama Khadijah, dan Umar ingin Khadijah juga tidak pernah berbohong sama Umar. Kita sama-sama jujur. Kemudian jangan pernah buang-buang makanan karena banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Saya kasih contoh video, Bu, nih orang nih nggak bisa makan. Dia makan memungut-mungut dari jalanan seperti ini Khadijah, dan Khadijah buang seperti itu. Dan ujung-ujungnya adalah, ya air matanya udah ngempeng lagi, udah menetes. Kemudian saya katakan, Umar marah, Umar tidak suka, Umar sedih ketika Khadijah melakukan hal seperti itu. Kemudian dia katakan, maafin Khadijah Umar. Dan akhirnya ujungnya saya peluk dia dan saya katakan, Umar sayang sama Khadijah. Jangan melakukan seperti itu lagi. Saya cium, saya peluk. Ternyata setelah saya mempraktekkan hal ini berkali-kali, di setiap ujung marah saya adalah saya peluk, saya cium. Ternyata itu membekas di hati anak-anak. Sering kali saya tanya, anak-anak, menurut anak-anak semua, Umar paling sayang sama siapa? Dan mereka menjawab semuanya paling sayang sama semuanya, Umar. Umar sayang sama Khadijah, Umar sayang sama Maryam, Umar sayang sama Ibrahim. Ternyata setelah pengalaman itu saya baru tahu, ternyata pelukan, ciuman, dan perkataan, Umar sayang sama Maryam, Umar sayang sama Khadijah. I love you na, itu ternyata membekas di hati mereka. Dan mereka paham kalau umatnya marah karena sayang sama mereka. Mereka tahu umatnya saya kira tiap hari dengar I love you sayang, Umar sayang. Terkadang ibu sekalian, saya bukan bercerita bahwa saya sempurna, tidak, masih jauh dari sempurna. Tapi terkadang anak-anak kita merasa dia tidak disayangi oleh kita. Mana ada ibu yang tidak sayang pada anaknya? Semua ibu sayang pada anak-anak, betul? Tapi anak-anak nggak paham. Kenapa? Karena kita nggak pernah bilang sayang sama mereka, pertama. Kedua, karena kita mungkin jarang untuk menyentuh, mencium, dan memeluk mereka. Ada jenis keluarga yang memang tak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Mari kita rubah, sebagaimana Rasulullah senantiasa mencium, memeluk anak-anaknya, dan Rasulullah mengatakannya nggak pernah cium, nggak pernah peluk anak-anaknya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Rasul ingatkan, kalau engkau bertemu dengan saudaramu yang seiman, katakan uhibbuki fillah, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Kenapa kita nggak mudah juga membicarakan kepada anak-anak kita? Mama sayang nak sama kamu, kebanggaan mama nak, I love you sayang, atau perkataan-perkataan cinta lainnya. Bolehkah kita ucapkan secara verbal kalimat-kalimat begitu? Sebagian keluarga mengatakan, baik, karena nggak dibiasakan. Mumpung anak-anak itu masih kecil, boleh kita, keluarga kita penuh cinta, penuh kehangatan dengan katakan, Mama sayang sama kamu nak, maafin mama ya nak, tadi mama marah. Bisa nggak kita seperti itu, ibu-ibu sekalian? Jangan minta maaf ketika anak itu tidur. Dia tidak bisa mendengar apapun. Kadang-kadang kita lihat, ya Allah nih anak udah merah-merah, tadi saya pukul, saya cubit tadi. Maaf ya nak, udah tidur dia. Kasihan Bu ya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita yang demikian. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk banyak ya pendidikan dalam berkomunikasi kepada anak-anak ya Bu ya. Ingat, Nabi Musa alaihissalam diminta sama Allah menyampaikan sesuatu kepada Fir'aun. Anak kita Fir'aun bukan Bu? Bukan kan? Anak ibu buat ulah bukan Fir'aun kan? Bukan. Nabi Musa disuruh dakwah sama Fir'aun aja, kata Allah, qaulan layyina. Ngomongnya yang lembut ya. Bicaranya yang lembut ya Musa kepada Fir'aun. Qaulan layyina, ngomongnya yang lembut. Anak-anak kita, kenapa kita sumpah serapah? Kita bentak-bentak dengan nada-nada yang tinggi kepada anak-anak kita. Boleh kita bentak kalau di depannya ada api. Boleh kita bentak kalau di depannya ada jurang, boleh. Tapi kenapa setiap saat ada beberapa mungkin yang membiasakan dengan hentakan demi hentakan? Maka nanti timbul pribadinya menjadi pribadi yang suka juga seperti itu. Terkadang kita nggak sadar teman-teman sekalian, anak-anak kita berlaku demikian di dewasanya mungkin karena pola asuh di masa kecilnya. Mungkin karena dia lihat kekerasan dalam rumah tangga yang ayahnya kasar pada ibu, ibu kasar pada ayah, ayah suka mukul terus-terusan dan sebagainya. Dia lihat, dia dengar terus-terusan sehingga itu membentuk kepribadiannya menjadi dirinya yang seperti itu.
Bukankah kita ingin generasi kita, anak-anak kita jauh lebih baik daripada kita, nggak mengulang kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan, teman-teman sekalian? Jadi mumpung ada waktu, kita sungguh-sungguh ingat anak itu peniru terbaik di muka bumi ini, maka pastikan apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, pastikan semuanya yang baik-baik, insya Allah. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, saya akan mencontohkan bagaimana komunikasinya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tidak otoriter. Ibu lihat nanti dalam surah As-Saffat ayat ke-101 atau 102. Perhatikan di situ bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan kepada anaknya, nak, semalam bapak mimpi, nak, saya bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu tentang itu, nak? Boleh tidak kita sama anak kita bukan bersikap otoriter? Pokoknya mama yang paling tahu, pokoknya ikutin aja. Anak kecil nggak tahu apa-apa, pokoknya itu otoriter. Boleh nggak kita tanya, menurut pendapat kamu gimana, nak? Menurutmu gimana? Ada nggak usulan darimu, nak? Boleh nggak kita demokratis dan komunikatif seperti itu kepada anak-anak kita? Hal itu saya coba praktikkan setelah belajar kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anak. Saya katakan kepada Maryam, anak saya pertama, nah ini ada beberapa ekstrakurikuler atau beberapa les yang bisa Maryam pilih. Menurut Maryam, mana yang Maryam suka? Mana yang Maryam nggak suka? Boleh kasih pendapatnya kepada umat. Yang Maryam nggak suka nggak usah belajar. Yang Maryam suka, lesnya Maryam ikuti terus. Menurut Maryam seperti apa? Jadi kita tanya pendapatnya, kita hargai masukan-masukan darinya. Bukan pokoknya. Zaman sekarang pokoknya nggak boleh makan ini. Tanpa kita jelasin alasannya apa, ibu sekalian, benar nggak? Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Pokoknya gitu ya. Kita selalu bilang seperti itu. Pokoknya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa mama nggak boleh? Udah pokoknya dengerin kata-kata mama. Dia nggak ngerti, ibu sekalian. Boleh nggak kita ambil waktu sedikit untuk menjelaskan itu? Saya katakan, Khadijah nggak boleh buang makanan. Kenapa nggak boleh buang makanan tuh? Dikasih contoh. Ini nih, ini orang di negara lain lihat dia kelaparan. Biar dia lihat visual, dia lihat oh ternyata seperti itu. Pokoknya nggak boleh main gadget. Kenapa mama? Ya nggak boleh pokoknya. Boleh nggak? Ada juga ya cerita yang akhirnya, ada juga cerita di video-video yang anaknya tidur, matanya dihitamin, Bu. Lihat nggak videonya? Gimana kira-kira menurut ibu? Pas anaknya bangun ngaca, nangis semua, mataku jadi hitam gara-gara gadget. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Ayo, ada nggak yang melakukannya? Itu bagian dari bagi ke anakmu, kau nggak kasih ke anakmu, kau termasuk seorang yang pendusta. Banyak dari kita menyepelekan kebohongan-kebohongan itu, teman-teman sekalian. Mama pergi sebentar kok, nak, hanya demi anak kita nggak nangis lama-lama, betul Bu? Apalagi anak PAUD ya. Mama perginya sebentar doang, nanti juga balik. Mama nggak akan ninggalin kelas, ntar juga balik. Padahal kita pergi misalnya. Bohong. Mama pulang jam 5, tapi kita pulang jam 10 malam. Bohong ibu, itu bohong. Makanya di otak dia ntar dia bilang, mama pembohong. Makanya kenapa waktu anak saya berbohong itu saya bilang, Uma nggak pernah bohong sama Khadijah. Kenapa Khadijah bohong sama Mama? Nggak pernah bohong. Mama kalau bilang pulang jam 5, mau pulang jam 5. Kalau mau pulang jam 7, mau bilang pulang jam 7. Mohon izin Bu, dengan keterbatasan parenting saya juga yang banyak salahnya juga. Kalau saya janji sama anak saya pulang jam 6, tiba-tiba masih tamu, masih banyak bicara, saya akan izin pada tamu saya bilang saya harus telepon anak saya. Padahal anak saya masih 4 tahun Bu. Masih 5 tahun, 4 tahun. Saya akan telepon, saya katakan Uma pulang jam, misalnya jam 8 malam, on time. Dan kalau udah jam 8 saya belum pulang, saya telepon anak saya lagi. Mama pulang ya nak, 10 menit lagi sampai rumah. Jadi kita biasakan untuk menepati janji kepada anak-anak kita dan berbicara jujur kepada anak-anak kita. Itu akhlak yang akan ditiru nanti oleh anak-anak kita insya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, berikutnya setelah yang tadi, saya ingin menceritakan kisah-kisah ibunda para ulama. Ibunda-ibunda yang hebat. Kita mulai dari Siti Hajar, ibu-ibu sekalian. Siti Hajar ibunda yang luar biasa, LDR, long distance relationship dengan suaminya, betul ya? Di sini ada nggak yang suaminya pergi kerja jauh gitu ya, kemudian akhirnya jadi jarak jauh, hingga akhirnya sang ibu mengurus anaknya ini sendiri. Lihat Siti Hajar, seorang ibu yang melakukan semuanya untuk anak ini bertahan, anak ini terus tumbuh, anak ini terus hebat, nggak pernah berhenti, nggak pernah putus asa. Ibu, apapun yang dialami oleh anak-anak kita, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah seperti Siti Hajar. Ketika Nabi Ismail alaihissalam masih bayi dalam kondisi yang nangis kelaparan, Siti Hajar tahu di kota Mekah itu padang pasir semuanya, nggak ada air, nggak ada manusia, nggak ada tumbuh-tumbuhan, mustahil cari air di mana.
Apakah Bunda Siti Hajar ini meratapi nasibnya sambil melihat bayinya? Apa yang beliau lakukan? Walaupun beliau tahu nggak ada apa-apa di tempat ini, sementara anaknya haus, air susunya mengering, beliau berusaha, beliau berjuang sampai titik darah penghabisan. Walaupun beliau tahu mustahil rasanya, mustahil dapat air di tengah gurun pasir yang nggak ada kehidupan sama sekali ini. Tapi beliau nggak pernah berhenti, Bu. Beliau lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, bolak-balik. Padahal beliau tahu nggak ada sama sekali ini. Tapi beliau nggak pernah berhenti. Allah nggak pernah lihat. Allah lihat dari proses dan perjuangan dari seorang ibu. Mungkin di antara kita ada yang single mother, mungkin di antara kita ada yang berjuang dengan ceritanya masing-masing. Jangan pernah berhenti. Yang paling mahal itu apa? Semangat. Kalau semangat udah berhenti, selesai semua. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi perjuangan dari sang ibu ini, Bunda Siti Hajar. Apa yang terjadi? Allah meletakkan air itu, yang kemudian kita kenal air Zam-Zam, di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Siti Hajar mengatakan, oh ternyata di situ airnya? Kalau tahu begitu, kok usah lari-lari bolak-balik dari tadi? Apakah Siti Hajar mengatakan demikian? Tidak. Allah kasih air itu berkat perjuangan, pengorbanan dari seorang ibu yang hebat namanya Siti Hajar. Maka untuk melahirkan anak-anak hebat diperlukan ibu yang tahan banting, ibu yang kuat, ibu yang penuh semangat. Kami ada pesantren tahfiz, Bu. Memang ada sebagian anak-anak kami yang memang yatim, ayahnya tidak ada. Ibunya single fighter, membiayai. Masya Allah, banyak ya ibu-ibu hebat ini. Seorang janda membiayai anak-anaknya, Masya Allah, sehingga menghantarkan anaknya menjadi hufaz, para penghafal Al-Quran. Masya Allah, banyak ibu-ibu seperti itu. Ibu-ibu yang hebat, Masya Allah. Maka beruntunglah ibu yang ada pasangan, ada suami. Banyak ibu-ibu luar sana single fighter, mereka berjuang untuk anak-anak mereka. Mohon izin saya cerita, teman-teman sekalian. Anak keempat saya Allah anugerahi kelainan genetik, kelainan langka. Anak keempat saya umurnya 15 bulan, sekarang ada, memang Allah anugerahi sindrom, ya, namanya sindrom Prader-Willi. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika awal-awal lahir, mungkin cerita ini sudah banyak saya sering ceritakan, teman-teman di sini juga sering mendengar. Tapi saya ingin menceritakan ibrah ini. Ketika anak itu lahir, anak saya itu tidak menangis, Bu. Dan selama berbulan-bulan nangisnya itu cuma begini, cuma begitu. Makanya saya, waktu anak saya bayi, saya merindukan tangisan bayi, karena saya nggak dengar anak saya nangis berbulan-bulan. Kalau ngasih ASI saya pakai alarm, saya harus bangun 2 jam sekali karena anak saya nggak nangis. Kenapa? Karena lemah otot. Menangis itu butuh otot, bernafas itu butuh otot, mengunyah itu butuh otot. Sehingga awal-awal 6 bulan pertama, kalau saya nggak salah ya, 6 bulan atau 5 bulan pakai selang, pakai sonde NGT namanya, untuk ASI langsung masuk ke lambungnya. Ketika awal-awal lahir, saya ingat hari ketiga ya, dokter datang ke kamar saya, anak saya di NICU 2 minggu. Dokter mengatakan, ibu ada sesuatu yang harus kami sampaikan kepada ibu. Dugaan sementara untuk anak ini adalah ada sesuatu di otaknya, nanti kita harus MRI otak. Jantungnya juga nanti diperiksa, jadi intinya jantungnya ada bocor, Bu. Kemudian di belakang, tulang belakangnya sepertinya ada cacat tulang belakang, kata dokter. Kemudian bagian darahnya, bentuk darahnya sepertinya ada leukemia, kata dokter. Kemudian tulangnya ketika diangkat ada bunyi gitu ya, antara kaki sama pinggulnya sepertinya ada sesuatu di tulangnya. Rasa-rasanya dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya ada masalah pada saat itu. Bagaimana kalau ibu berada di posisi saya pada saat itu? Mendengarkan bukan cuma satu, Bu, A, B, C, D, banyak banget. Sampai catatan dokter itu banyak, sampai saya udah, kadang-kadang kita kalau terlalu syok udah nggak bisa nangis lagi, nggak punya kekuatan untuk nangis. Karena nangis itu pakai tenaga juga, jadi cuma bisa bengong, diam gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, apa yang saya lakukan? Saya manusia biasa, saya sedih ya. 7 hari pertama saya menangis tiada henti. Suami saya nggak pernah nangis, Bu. Suami saya itu nangis ketika ayahnya meninggal dunia dan ketika kemarin waktu di rumah sakit. Jadi saya kaget juga ketika akhirnya saya lihat suami saya memeluk saya dan kemudian beliau menangis. Ya, beliau menangis karena mendengar dugaan sementara dokter ini. 7 hari saya menangis. Setelah hari itu, hari ke-8 saya kemudian mengatakan, kalau saya terus-terusan seperti ini nggak bisa, karena saya harus berjuang. Saya harus ada semangat. Supaya apa? Saya harus belajar banyak. Ini sindrom apa? Saya perlu tahu. Supaya apa? Ini ada kelainan apa sesungguhnya? Saya harus punya energi besar untuk saya bawa ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter itu, begitu.
Jadi Sulaiman itu anak saya keempat diperiksa oleh belasan dokter, teman-teman sekalian. Dokternya nggak cuma satu, ada dokter endokrin, dokter nutrisi metabolik, dokter bagian pernafasan, dokter jantung, dokter paru, semua dokter, banyak sekali dokter. Bayangkan kalau saya itu menjadi orang yang terus-menerus meratapi. Saya nggak bisa untuk berjuang sebagaimana Siti Hajar. Apakah Siti Hajar meratap? Kenapa saya di sini berdua sama anak saya? Tidak. Siti Hajar bangkit, semangat. Dokter mengatakan, Ibu Oki tahu nggak yang paling mahal itu apa? Apa dok? Semangat. Kalau seorang ibu sudah kehilangan semangat, bagaimana bisa dia mengurusi anaknya? Jadi kita diuji masing-masing teman-teman sekalian. Ibu-ibu mungkin diuji dengan anak yang begitu, anak yang begini. Jangan kehilangan semangat, terus berjuang. Anak-anak kita itu perlu kita. Anak-anak kita itu memerlukan ibunya. Artinya ibunya harus sehat, ibunya harus terus belajar, ibunya harus terus dalam kondisi hati yang baik, stabil ya, untuk kita bisa membantu anak-anak kita. Berjuanglah seperti Siti Hajar sehingga anak itu Nabi Ismail alaihissalam tumbuh menjadi anak yang luar biasa, keturunan Nabi Ismail alaihissalam kemudian menjadi Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, jadi seorang ibu dia pasti melakukan yang terbaik, dia pasti berjuang terus-menerus untuk anaknya menjadi anak yang hebat, insya Allah. Kemudian yang kedua, saya ingin menceritakan juga tentang kisah seriusnya dalam mendidik anak-anak ibunda para ulama, yaitu ibundanya Sufyan Ats-Tsauri. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri ya, Sufyan adalah tokoh besar tabi'in, teman-teman sekalian. Beliau ini disebut sebagai pemimpin umat Islam dalam hadis Nabi. Rata-rata ibundanya para ulama itu anak-anak yatim, Bu, yang memang ibunya single fighter. Apa kata si ibunda ini? Wahai anakku Sufyan, belajarlah sungguh-sungguh, aku yang akan menanggungmu dengan usaha memintalku ini. Ibunya lah yang menyemangati, menasehati, mewasiati anaknya agar semangat dalam menggapai cita-citanya. Ibu yang punya cita-cita besar, yang punya semangat luar biasa. Maka apa kata ibu ini? Nah, jika engkau belajar dan engkau menjumpai, engkau bertambah ilmu dan bertambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya ilmumu penuh dengan keberkahan. Tapi kalau engkau mendapati semakin pintar dirimu, semakin jauh dirimu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keberkahan sama sekali dalam ilmu itu. Ibunda yang hebat ini motivator untuk anak-anaknya. Engkau anak yang hebat, nah fokus belajar, nah jangan khawatir. Ibundanya selalu menyemangatinya. Sama juga ibu Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita mau anak-anak kita hebat, sungguh-sungguh kita dalam mendidiknya. Ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i juga anak yatim. Ibunya berpikir kalau terus-menerus berada di tempat ini, anak saya tidak akan bisa menjadi ulama hebat. Maka pindah dari Gaza ke Mekah. Ibunya bawa anak ini ke Mekah. Ketika di Mekah, ibundanya bilang, wahai anakku, belajarlah Al-Quran kepada yang ini. Kemudian belajarlah bahasa Arab, belajarlah dalam ini, belajarlah dalam itu. Jadi ibunya ini penyusun kurikulum. Ibunya ini peduli kepada pendidikan anak-anaknya. Dan ibunya mendekatkan anak-anaknya kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Sampai akhirnya kita tahu, Imam Syafi'i ini ya luar biasa. Beliau di usia 15 tahun saja sudah diizinkan oleh gurunya Imam Malik untuk berfatwa ya, Masya Allah. Sama juga ibunya Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya Imam Al-Bukhari, itu anak-anak yatim teman-teman sekalian. Tapi ibunya adalah orang-orang yang, ibu hebat itu bukan harus S1, S2, S3, tidak. Tapi punya semangat untuk anak itu bisa lebih baik daripada diri kita. Generasi kita harus lebih baik dengan mereka menuntut ilmu yang baik. Ingat ibunda dan ayahanda Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi penakluk Konstantinopel. Sejak kecil, anak ini Sultan Muhammad Al-Fatih sudah dilihatkan, Nina, Patana. Ini namanya Konstantinopel. Kata Rasulullah, akan ada pemimpin yang terbaik ya, yang akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan yang menjadi pemimpin terbaik itu engkau, wahai anakku. Jadi anaknya ini dari kecil sudah dikasih tahu, engkau tuh orang hebat, nah, engkau orang besar, nah, engkau orang luar biasa, nah, engkau bisa menaklukkan Konstantinopel, nah, engkau bisa menggapai mimpimu ini, nah. Tapi orang tuanya tidak berhenti sampai di situ saja. Orang tuanya pun mensupport anaknya untuk belajar sungguh-sungguh. Diajari anak itu Quran sejak dini. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih sudah jadi penghafal Quran sejak dini. Diajari tentang bekal-bekal keilmuan yang lainnya, sehingga anak itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penguasaan ilmu-ilmu lainnya karena ayah dan ibunya yang menetapkan kurikulum itu. Setelah ini nak, nanti belajar ini nak. Begitulah seharusnya kita teman-teman sekalian. Masing-masing kita punya goals masing-masing. Kalau ibu tanya pada saya, goalsnya Umau kini apa sih? Saya katakan pada anak-anak saya, nah boleh nak jadi apapun, tapi harus jadi penghafal Quran terlebih dahulu. Boleh kok jadi artis, boleh kok jadi politikus, boleh kok jadi pengusaha yang hafal Quran.
Makanya penghafal Quran itu bukan orang biasa-biasa, nak. Biasanya anak saya bilang, kenapa sih Uma harus ngafalin Quran setiap hari tuh teman-teman pada main terus-terusan. Saya katakan, penghafal Quran itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Penghafal Quran adalah ciri orang besar. Orang besar itu tidak akan memanfaatkan waktunya dengan percuma. Ada waktu bermain sayang, tapi ada waktu kita menghafalkan Al-Quran. Ada waktu kita murojaah Al-Quran, ada waktu kita ziyadah nambah hafal Al-Quran. Ada waktu kita lagi untuk beristirahat. Itulah para penghafal Quran sesungguhnya, itulah orang-orang hebat. Dan kamu ini berbeda dengan yang lain-lainnya. Karena berbeda, maka belajarnya juga harus berbeda. Saya belajar dari mana? Dari orang tuanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana anak itu sejak dini diajarin, nah ini Quran, belajar Quran, ini gurunya, nah ini pelajaran ini seperti ini. Waktunya bermain. Anak-anak usia dini bermain sambil belajar sambil bermain. Tapi dalam permainan itu mengandung hal-hal yang menjadi unsur edukasi untuk anak-anak kita. Ingat, anak-anak usia dini 6 tahun sampai 8 tahun ke bawah, 6 tahun atau 8 tahun ke bawah, itu Masya Allah, itu golden age. Usia-usia emas, di mana otak berkembang dengan sangat luar biasa. Jangan rahasiakan masa itu, teman-teman sekalian. Kalau kita mau anak-anak kita hebat, lakukan seperti yang dilakukan oleh ibundanya para ulama yang sangat luar biasa ini. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yang tidak boleh kita lupakan juga teman-teman sekalian, setelah kita belajar dari kisah-kisah yang luar biasa, jangan lupakan bahwa kita bisa membimbing anak-anak kita karena Allah kasih taufik kepada kita. Allah kasih pertolongan kepada kita hingga kita bisa sabar mendidik anak. Allah kasih pertolongan kepada kita hingga kita bisa terus mendampingi anak-anak kita, semua karena pertolongan dari Allah. Jadi sungguh-sungguh minta sama Allah supaya kita termasuk orang-orang yang mampu membimbing anak-anak kita. Saya punya seorang teman yang semua anaknya penghafal Quran. Saya katakan, Umi, bagaimana caranya anak-anak itu bisa jadi penghafal Quran? Semuanya, bukan 1, 2, 10 orang. Bagaimana, Mi? Apa kata beliau? Setiap kali sebelum tidur, biasanya saya akan berdoa mengucapkan nama anak satu persatu, mendoakan anak itu secara detail. Wahai Allah, si fulan, ya Allah, jadikanlah dia, ya Allah. Itu saya tiru, Bu. Kadang-kadang kita belajar dari kisah-kisah, kita belajar dari orang-orang soleh, itu saya tiru. Sebelum saya tidur, makanya kemarin anak saya Khadijah, Uma, jangan ceramah Uma, kan udah janji, boleh Uma ceramah 1 malam, saya katakan begitu. Kenapa? Karena sebelum tidur kami punya ritual yang agak panjang. Saya bersama dengan anak-anak, ya, sebelum tidur kita punya ritual yang agak panjang. Ritual apa itu sebelum tidur? Ya pasti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan doa-doa lainnya. Setelah itu semua biasanya kita akan doa satu persatu sebelum tidur. Ya Allah, untuk Maryam, ya Allah, ya Allah. Ini didengarkan oleh semua anak sebelum tidur. Ya Allah, jadikanlah Maryam, ya Allah, seorang yang berilmu, orang yang paham agama, ya Allah, penghafal Quran. Maryam katanya mau jadi ustazah, jadikanlah ustazah besar, ya Allah, yang bermanfaat untuk banyak orang, ya Allah. Maryam mau di mana, nak? Belajarnya mau di Mesir, Uma, doain Uma. Maryam belajar di Mesir nanti, ya Allah, bersama dengan masyayikh hebat. Jadi itu diambilkan oleh adik-adiknya. Yang kedua, ya Allah, Khadijah menjadi apa, nak? Khadijah menjadi YouTuber, Uma, katanya. Ikutin Icis, ya. Saya katakan, jadi artis aja, nak. Jadi artis capek, kerja di luar, YouTuber enak di rumah, katanya, kayak Icis, katanya. Yaudah, kalau yang jadi YouTuber, oke. Kita doa, ya Allah, jadikan Khadijah penghafal Quran, ya Allah. Khadijah paham agama, ya Allah. Khadijah menjadi YouTuber yang bisa mensyiarkan ilmu agama dan menjadi contoh untuk banyak orang, ya Allah. Khadijah menjadi apa lagi? Mau jadi orang yang kaya, Uma, kaya raya, Uma. Mau jadi pengusaha. Ya Allah, jadikanlah Khadijah pengusaha, ya Allah, yang kaya raya, yang bisa bantu banyak orang, ya Allah. Dengan hartanya, ya Allah, dia bisa bangun pesantren, ya Allah. Dia bisa bangun masjid yang banyak. Dia bisa tolong orang-orang susah. Itu tiap malam, Bu. Ibrahim mau jadi apa? Presiden, presiden. Doain Uma, ya Allah, semoga Ibrahim, ya Allah, jadi presiden yang adil, ya Allah. Presiden yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi jauh lebih baik, ya Allah. Itu doanya setiap malam. Bayangkan itu, tiap malam mereka denger itu, pasti di kepalanya itu, oh ya saya ustazah hebat, ya Allah. Kalau ustazah hebat berarti saya harus belajar. Begitu kan, Bu? Secara tidak langsung anak-anak itu akhirnya terpatri di dalam kepalanya seperti itu. Kita doakan semuanya. Kita doakan suami, kan kadang-kadang suami masih kerja nggak ada di rumah, kita doakan, ya Allah, semoga baba. Kita doakan neneknya, kakeknya, omnya, tantenya. Bayangkan itu ritual sebelum tidur aja bisa menghabiskan waktu setengah jam sendiri, Bu. Bayangkan itu, dan itu rutin setiap malam. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, Icis dan tante Icis dan Om Rian jadi pasang. Itu didoakan. Jadi kita satu persatu menyebutkan nama anggota keluarga kita. Ya Allah, Mbah Kakung, ya Allah, yang sudah dikubur, ya Allah, lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Uma, memang kubur itu bisa kayak lapangan, ya Uma, ada aja di tengah-tengah perjalanan doa itu ya, celotukan ya. Tapi
Tapi doa, ya Allah semoga kuburannya terang, ya Allah semoga. Jadi itu setiap malam seperti itu. Ibu-ibu sekalian, itu doa. Itu saya belajar dari mana? Saya ini juga banyak belajar, Bu. Saya ini bukan hanya orang yang menyampaikan, tapi saya belajar dari banyak orang. Saya belajar dari seorang teman saya. Saya ceritakan tadi sebelum saya kemari, bagaimana seorang teman ini berkata, beliau dulu tinggal di panti asuhan, yang kemudian beliau sekarang jadi pengusaha sukses, miliaran omsetnya, Masya Allah. Beliau cerita pada saya, Umi kok bisa begini, gimana ceritanya sih? Yang dulunya dia di panti asuhan, yang dulunya orang susah ya, jadi orang hebat seperti ini, Masya Allah. Gimana ceritanya nih? Karena dulu, kata beliau, ayah saya selalu mengatakan kepada teman-temannya, ini anak saya calon orang besar, anak saya ini kelak jadi orang besar. Jadi setiap kali ketemu sama tetangga, ketemu sama teman-teman, ini anak saya nih, kenalin, ini calon orang besar. Jadi di kepala saya, kata beliau, saya ini orang besar. Maka ketika ayah saya meninggal dunia, kata beliau, kehidupan saya susah, kata beliau. Kehidupan saya sangat susah, makan susah, semua susah, semuanya serba susah. Tapi kemudian beliau katakan apa? Tapi saya tahu bahwa saya orang besar. Karena apa? Karena beliau teringat akan kalimat ayahnya. Orang besar tidak akan pernah menyerah dalam keadaan. Orang besar tidak akan pernah kalah. Orang besar akan tetap terus berjuang. Orang besar akan tetap terus mencoba. Orang besar tidak boleh sedih berlama-lama. Orang besar tidak boleh terlalu terpuruk berlama-lama. Selalu harus bangkit. Saya ini orang besar. Begitu efek dari perkataan ayah yang dia ingat di masa kecilnya. Dan sekarang betul-betul beliau jadi orang besar. Kadang-kadang kita sering melupakan hal-hal itu, Ibu sekalian. Kadang-kadang kita dengan mudah mengatakan anak nakal, anak kurang ajar, anak bodoh. Itu di kepala dia, saya kurang ajar, saya kurang ajar, saya anak kurang ajar, saya anak bodoh, saya anak bodoh. Itu yang terjadi, teman-teman sekalian. Maka mohon izin, pada hari ini insya Allah kita ingin menjadi pendidik utama bagi anak-anak kita. Pastikan lisan yang keluar semua adalah doa untuk anak-anak kita. Anak kita melakukan apapun, anak solehah, Masya Allah, anak baik, Masya Allah, anak berilmu, Masya Allah. Mudah-mudahan terpatri di kepalanya memang dia adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu, Insya Allah. Begitu ya Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita ada salah pada anak kita, minta maaf, pelan-pelan minta maaf dan peluk anak-anak kita. Dan katakan, mama sayang sama kamu nak, kamu orang besar, kamu orang hebat, Insya Allah. Semoga Allah berikan usia kita panjang dan berkah sehingga kita bisa mendampingi anak-anak kita, Insya Allah. Baik Ibu sekalian, mohon izin saya akan tayangkan satu video di mana dalam video ini berisi 70 anak-anak para penghafal Quran yatim du'afa yang mereka bisa mendapatkan